Anak negeri, siapa nih yang suka mancing? Tentu mancing ikan lo ya. Eits, predikat jago mancing sudah pasti milik ras kaum bapak-bapak. Kebetulan, di desa Carangwulung ini sedang ada lomba galatama atau lomba mancing iseng-iseng berhadiah. Nah, nggak mau kalah dong aku, jadi pengen ikutan juga. Wah, sekarang lagi ikut bapak-bapak di sini lomba mancing. Wah, ini walaupun alatnya cuma sederhana, tapi sangat menantang dan seru sekali karena cuma pakai bambu dan ini pakai senar aja loh, gak ada tanda-tandanya, harus pakai perasaan ini. Jadi tahu dapat atau enggaknya harus tahu pakai perasaan. Wah. Di kolam seluas kurang lebih 100 meter persegi ini, beragam jenis ikan air tawar dibudidaya untuk dikonsumsi warga setempat. Makanya, bukan dengan alat pancing yang mewah, melainkan hanya alat pancing sederhana saja yang digunakan warga untuk menangkap ikan. Ternyata malah di sini tuh Mas Afif. Lama juga yuk kamu memancingnya, kalah melulu lagi sama bapak-bapak. Jaluk wae utang yo. Ora usah, golek dhewe no. Pak, Ora. aku mek loro lho, Pak. Enggak usaha dhewe. Wes ra apa-apa ya. Coba rayunan bapake. Tak apa-apa ayu sing rayu lho. Ngomong apa? Wah. Iya nih Mbak, beruntung banget ya. Hasil tangkapan bapak-bapak ini boleh kita bawa pulang. Nah, kita jadinya sudah mendapat ikan nila yang lumayan banget Iki. Oh iya, ikan nila sudah dibudidayakan di sini sejak zaman dulu. Selain untuk dikonsumsi, ini juga sebagai salah satu hasil peternakan sebagai mata pencaharian warga di sini. Nah, kebetulan ibu-ibu memang sudah menunggu ikannya nih untuk diolah. Yuk langsung aja. Anak negeri, kali ini aku mau mengolah ikan nila, tapi dengan campuran yang unik loh. Wes, langsung saja kita siapkan bumbu-bumbunya. Kali ini kita akan menggunakan talas di dalam olahan masakannya. Talas desa Carangwulung loh, yaitu talas benak. Nah, ini dia bumbu-bumbunya. Pasti familiar yo, seperti mau bikin ayam geprek. Jadi si benak ini selain bisa dijadikan bahan kue, nah karena banyak karbohidratnya, kali ini kita mau bikin sebagai pengganti nasi. Kali ini kita siapkan bumbu-bumbunya, baru setelah itu kita kukus dulu benaknya. Nah ini Bunya sudah nyiapin sambelnya. Bu, siap burung sambelnya? Siap sambel. Sementara Bu Paini menyiapkan sambal dan Mbak Lintang mengiris talas benaknya, aku memberi bumbu rempah-rempah yang sudah diulek kepada ikan-ikannya. Walau ikan yang kita olah ini merupakan ikan air tawar yang dibudidaya, tapi ikan tetaplah ikan yang kaya akan manfaat loh. Ikan nila ini berprotein tinggi, baik untuk pencernaan hingga mengontrol kolesterol kita. Oh iya, apalagi kita masaknya pakai talas benak sebagai pengganti karbohidrat. Sebab mengandung antioksidan tinggi yang terdapat vitamin C, vitamin E, hingga kandungan polifenol yang mampu memelihara ketahanan tubuh. Iki lo ndang tekno, iki lo tekno. Nah ini dia nila goreng sambal penyete wis mateng guys. Aroma sambal dan ikannya sudah menggoda pol. Ternyata talas yang disajikan tidak digoreng, Rek, melainkan hanya direbus saja. Jadi manfaat baiknya tetap terjaga. Wah, memang yo, masakan sambal kalau di tangan ibu-ibu asli Jawa Timur iki nggak pernah salah. Sedep banget iki, dan bumbu ikannya juga meresap sempurna, semakin jos. Bahkan hanya dengan dikukus aja, rasa dari benak ini udah enak banget.
Ini hampir mirip dengan kentang. Ditambah kombinasi lauknya itu pakai nila penyet. Wah, sambel bikinannya Bu Nini. Waduh, duh. Pol Bu, enak Bu. Ini pedesnya ini nagih banget. Wah. Karena rasanya yang enak, jadi penasaran banget nih aku. Ingin mencari langsung ke kebun. Seperti apa sih bentuk talas benang atau orang sini sebutnya sebagai talas bena? Loh, piye toh? Malah aku ini yang sampai duluan di kebun bareng ibu. Iki loh mas, bentuk tanaman talas beneng. Kalau dilihat dari ukuran daunnya sih memang gede banget, Rek. Bisa buat payungan. Tapi baru tahu juga aku kalau ternyata tanaman ini tidak ada umbinya ya. Jadi hanya batang dan daunnya saja yang diolah. Iya mbak. Memang komoditi yang satu ini sedang digencarkan untuk orientasi ekspor loh. Walau asal muasalnya dari daerah Pandeglang, Banten, tapi jangan salah, pada akhir 2022 kemarin, daun talas beneng asal Jombang ini berhasil menembus pasar ekspor ke Australia. Keren banget yo. Hal itu pasti meningkatkan semangat para petani budidaya tanaman talas satu ini. Selain batang umbinya yang dimanfaatkan, daun dari talas beneng ternyata berperan sebagai pengganti tembakau dan dapat diolah jadi produk herbal. Nah, ini sekarang kita lagi cari benak atau jenis talas. Namun ini hampir mirip dengan lompong. Dan ternyata ini tuh bisa dimanfaatkan untuk diolah menjadi berbagai macam olahan. Nah, berbeda dengan lompong. Kalau lompong itu bisa diolah mulai dari daun, umbinya, lalu juga batangnya. Kalau ini hanya batangnya saja. Karena ini juga tidak punya umbi dan ternyata ini beracun ya, yang godongnya. Iya, dan jadi bisa diolah. sedikit gatal. Nah. Jadi talas benak ini tumbuh di daerah hutan hujan tropis, terutama di daerah Jombang ini banyak bisa ditemukan talas benak. Ya wis, Mas. Anak negeri, di Indonesia selain talas beneng yang tumbuh subur di tanah Jawa, ada juga nih beragam jenis lainnya. Mulai dari talas Belitung, talas Semir, talas Mapia asal Manokwari, talas ketan dan talas pandan asli Bogor, hingga talas hitam yang merupakan talas lokal khas Kalimantan Barat. Semua itu menjadi alternatif pengganti karbohidrat dan sebagai bahan baku untuk industri. Tapi kira-kira bisa nggak ya kita sulap talas satu ini jadi cemilan? Kayaknya cocok deh buat jadi jajanan tradisional. Wih, langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Ada tepung tapioka yang sudah dicampur dengan tepung terigu yang akan menjadi bagian kulit dari kue tok. Sekarang kita mau bikin kue tok. Nah, kalau di daerah lain kue tok ini bahan dasarnya pakai kentang, bisa pakai ubi dan juga pakai kacang hijau. Nah, untuk di carang mulung ini khasnya itu pakai ini nih, tales atau Bu namanya apa Bu? Benak. Nah, kalau di situ disebutnya benak. Talas benak. Biasanya kalau kue tok itu berwarna-warni menarik. Nah, sekarang aku lagi menyiapkan pewarnanya. Warnanya ada beberapa macam. Nah, itu semuanya berasal dari bahan dasar alam. Wah, sudah nggak sabar nih aku makan kue toknya. Karena bahan utamanya dari talas yang sudah direbus. Jadi, sebelum jadi adonan, bisa kita icip-icip dulu nih. Piye toh? Iki meh digawe kue tok lho, Mas. Mbok pangan terus Bu. Dintekne iku lho, Bu. Enak ya. Kose ben tambah enak digawe sik toh. Nah, jadi kalau bikin kue tok itu ada berbagai macam proses. Setelah tadi dikukus, nah sekarang ini ditumbuk. Ini biar jadi halus. Belah, bukan kamu aja yang udah ngiler. Aku juga nih. Wis gak sabar aku. Yo maaf toh. Nah, usai talas benak dicampur dengan tepung dan dijadikan adonan, sekarang saatnya masukkan adonan ke dalam cetakan ini. Nah, ini nih bagian yang paling aku suka nih Mbak. Susah-susah gampang yo kalau nyetak adonan kue tok ini. Kue tok memiliki nama lain yaitu kueku. Nah, di tanah Jawa,
Nama kue tok muncul karena saat mengeluarkan dari cetakan harus diketok kencang lebih dulu, Rek. Hehehe, ada-ada saja yo. Wes, langsung saja iki. Kalau adonan sudah dicetak, saatnya proses terakhir yaitu mengukus kue tok selama 10 sampai 15 menit saja. Warna-waring ini ya Bu ya, ganteng ya? Wah, nah ini nih kue tok yang udah jadi. Walah, nikmat poliki, menikmati camilan anget-anget di sore hari. Teksturnya yang kenyal menghidupkan memori lama bahwa kue ini memang sudah melegenda dan menjadi kue jajanan pasar tradisional sejak zaman dulu. Tetapi baru kali ini nih aku mencicipi kue tok ternyata nggak memudarkan cita rasa kue tok pada umumnya yo. Memang cuman ada di desa Carangwulung ini nih kue tok isian talas benak. Jadi kue tok ini sebenarnya hampir mirip dengan kueku. Bedanya yaitu isiannya. Kalau kueku itu pakai kacang hijau. Nah, kalau ini itu pakai talas. Dan talasnya ini dia lembut. Gatalnya pun juga udah hilang karena tadi udah dikukus ya Bu ya. Nah, Talas benak itu mengandung serat dan juga karbohidrat yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah dalam tubuh dan juga menjaga kesehatan jantung. wah, pusing diet cocok berarti ya. Cocok. Mangan sithik sewarek kok ya. Kalori. Ayo. Bu. Wah, olahan ini bisa banget nih jadi salah satu referensi takjil buat anak negeri yang sedang menjalankan ibadah puasa. Bahan-bahan dan cara membuatnya gampang banget. Langsung aja yo, ngabuburit nanti membuat kue tok di rumah masing-masing.